Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 4B, yaitu tema 4 yang berjudul Berbagai Pekerjaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka bukunya halaman 22. Adik-adik, di sana ada muatan IPS. Saya baca nomor 1. Contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di pantai adalah jawabnya A. Penambak udang dan nelayan. Nomor 2. Tanaman yang tidak cocok ditanam di dataran rendah adalah jawabnya D. Teh dan stroberi. Nomor 3, tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi, jenis-jenisnya banyak adik-adik, yaitu peternak, pedagang, pekebun teh. Ini bisa dilihat di halaman 4 ya adik-adik ya. Nomor selanjutnya, tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah. Kalau di dataran rendah ada petani tanaman padi, ada petani tanaman padi, petani tanaman kelapa, tanaman tebu, dan peternak dan pedagang juga ada di dataran rendah. Nomor 5, apakah ada jenis pekerjaan di dataran tinggi yang sama dengan jenis pekerjaan di dataran rendah? Jelaskan. Jawabnya adalah ada, yaitu peternak dan pedagang. Di dataran di dataran rendah, beternak unggas dan berdagang telur unggas. Sedangkan di dataran tinggi, beternak sapi perah dan berdagang buah atau susu sapi dan lain-lain. Muatan bahasa Indonesia, silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kolom berwarna abu-abu. Nomor 1, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah jawabnya D. Anto. Nomor 2, Anto menemukan dompet Pak Budi di jawabnya A. Taman. Nomor 3, sifat Anto pada cerita tersebut adalah jujur dan baik hati. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan saat mengemukakan pendapat tentang sifat tokoh. Jawabnya bisa dicek di halaman 12 adik-adik. Yang pertama adalah membaca jalan ceritanya dengan saksama. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambar di lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Kemudian muatan IPA nomor 1, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah D, jawabnya yaitu minyak bumi. Nomor 2, contoh menjaga kelestarian sumber daya alam laut antara lain adalah D, tidak menangkap ikan dengan bom. Kemudian adik-adik baca dulu sebuah teks yang simple ini di sini. Yang A, tuliskan pendapatmu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui berdasarkan uraian di atas. Jawabnya adalah SDA yang dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya banyak dan melimpah, sedangkan SDA yang tak dapat diperbarui adalah SDA yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang B, tuliskan juga masing-masing contohnya. SDA yang dapat diperbarui contohnya adalah padi, hewan ternak, sedangkan SDA yang tak dapat diperbarui contohnya adalah batu bara. Berarti nomor 3B ini jawabnya adik-adik. Kemudian nomor 5, tuliskan dua contoh. Oh ya, ini nomor 3. Langsung ke nomor 5 adik-adik. Memang nomor 4-nya tidak ada. Nomor 5, tuliskan dua contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam di hutan. Yang pertama, tidak menebang pohon di hutan secara liar. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Matematika nomor 1, luas persegi pada gambar di samping. Jawabnya D, 16 petak satuan. Nomor 2, sebuah persegi panjang memiliki keliling 36 cm. Ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 36. Ada panjang dan ada lebar. Berarti 36 dibagi 2 sama dengan 18. Setelah itu adik-adik cari nih dari A sampai D manakah yang jika ditambahkan hasilnya 18. Jawabnya adalah C. 15 ditambah 3 cm. Nomor 3, sebuah persegi memiliki panjang sisi 15 cm. Keliling dan luas persegi tersebut berturut-turut adalah. Yang pertama adalah kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi berarti 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 60 cm. Sedangkan luasnya adalah sisi kali sisi, jawabnya adalah 15 kali 15 sama dengan 225 cm pangkat 2. Berarti yang di sini 60 adik-adik, yang di sini 225. Nomor 4, jika keliling sebuah persegi 32, maka luasnya adalah, sebelum kita mencari luasnya, adik-adik diketahui kelilingnya 32 cm, maka itu kita cari dulu sisinya adik-adik dengan cara 32 dibagi 4 sama dengan 8 cm. Setelah ketemu 8 cm, baru bisa kita cari luasnya dengan rumus sisi dikali sisi sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64 cm pangkat 2. Nomor 5.
Sebuah lahan berbentuk persegi ditanami sayur-sayuran, panjang sisi lahan tersebut adalah 15 meter, setiap 5 meter persegi lahan tersebut memerlukan 1 kantong pupuk. Jika harga 1 kantong pupuk Rp 7.000, berapa uang yang diperlukan untuk membeli seluruh pupuk untuk lahan pertanian? Kita hitung dulu ya adik-adik, luas lahannya berapa, karena satu sisi 15 meter, berarti kalau luasnya sama dengan 15 kali 15 sama dengan 225 meter persegi. Banyak pupuk yang dibutuhkan adalah ya berarti luas lahan dibagi dengan 5 meter persegi. 225 meter persegi dibagi 5 meter persegi sama dengan 45 kantong adik-adik. Jadi harga pupuknya berapa? Kalau satu kantongnya Rp 7.000, berarti kalau 45 kantong dikali dengan Rp 7.000 sama dengan Rp 315.000. Sekarang SBDP adik-adik nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh gambar perspektif dengan titik-titik hilang. Jawabnya A1. Nomor 2, saat menggambar objek seharusnya diawali dengan membuat sketsa. Nomor 3, sebuah gambar yang digunakan untuk memproyeksi objek 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan titik hilang disebut gambar. Jawabnya adalah 3 dimensi. Nomor 4, perhatikan gambar A dan gambar B. Pertanyaannya, manakah yang termasuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi? Jelaskan. Jawabnya adalah gambar 2 dimensi adalah A, dan sedangkan gambar 3 dimensi adalah B, karena pada gambar B terdapat atau menggunakan titik hilang dan kemiringan. Kita ke PPKN nomor 1, bunyi sila pertama Pancasila. Jawabnya adalah A, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor 2, berikut yang tidak termasuk makna dalam sila pertama Pancasila adalah, jawabnya D. Mana D? Yaitu memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nomor 3, berdoa sebelum makan merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Nomor 4, bersikap jujur merupakan contoh pengamalan Pancasila. Sila ke berapakah yang sesuai dengan sikap tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah sila ke-1 adik-adik. Alasannya karena bersikap jujur merupakan sikap yang mencerminkan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 5, tuliskan contoh sikap yang merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Banyak ya adik-adik ya, bisa berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, rajin beribadah, dan menghormati agama lain. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pulpena jilid 4B tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.